Hai semuanya, balik lagi sama Coki Channel. Anime dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah ini diketahui memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Wajar bila anime-anime ini mempunyai penghasilan yang tinggi. Pasalnya beberapa dari mereka diketahui menjadi franchise yang populer di dunia. Lalu anime apa saja yang memiliki pendapatan tertinggi sepanjang sejarah? Ayo simak penjelasannya. Tapi sebelum itu klik tombol subscribe dulu ya, agar kalian dapat informasi video selanjutnya dari kami dan membantu kami mengembangkan channel ini. Naruto. Berawal dari serial manga, nyatanya Naruto cukup populer dijual Jepang. Terlebih setelah hak siarnya dipakai beberapa televisi lokal di beberapa negara. Meskipun anime yang mendorong Naruto meroket ke mainstream, manganya masih menjadi sumber pendapatan tertinggi franchise ini. Naruto meraup pendapatan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 143,5 triliun rupiah sejak diciptakan. Sailor Moon, generasi 90-an tentu tidak aneh dengan serial ini. Anime tahun 90-an ini diketahui menjadi populer di tahun 90 sampai 20-an awal. Sailor Moon mengisahkan tentang Usagi Tsukino yang berjuang melindungi bumi sebagai pahlawan magis Sailor Moon. Meski bukanlah anime dengan cerita terbaik sepanjang masa, Sailor Moon punya resep aksi, emosi dan tawa sempurna yang menahan ketertarikan anak muda saat itu. Selama bertahun-tahun, Sailor Moon telah meraup 14 miliar dolar Amerika Serikat atau 200,9 triliun rupiah. Yu-Gi-Oh! Cerita tentang permain kartu mengisahkan Yugi Moto yang menyelesaikan salah satu teka-teki milenia kuno. Selain itu, animenya ini hanya lebih tertarik mempromosikan duel monster. Sekalipun demikian, pendapatan mayoritas franchise ini berasal dari permainan kartu. Hingga hari ini masih menjadi game populer yang meraup lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 287 triliun rupiah. One Piece, anime favorit Mimin nih, menjadi anime dengan fanbase besar dan berdedikasi menjadi salah satu keunggulan One Piece. Serial ini mengisahkan tentang Monkey D. Luffy dan teman-temannya dalam mencari harta karun bernama One Piece dan pada akhirnya menjadi Raja Bajak Laut. Manganya kali pertama terbit pada 1997 dan baru saja diumumkan sudah dekat dengan finalnya setelah hampir 25 tahun berjalan dan menghasilkan 20 miliar dolar atau 287 triliun rupiah. Fist of the North Star. Fist of the North Star adalah franchise revolusioner yang dimulai pada 80-an dan membantu anime menemukan jejaknya di luar negeri. Bersetting di dunia pasca apokalips, ceritanya mengikuti Kenshiro, seorang ahli bela diri yang mengemban misi melindungi orang tak bersalah dan tidak bisa membela diri dari penjahat. Anime shounen yang dengan sempurna mewujudkan genre itu dengan secara beriringan memperlihatkan kelemahan protagonisnya yang macho karena menangis membawa franchise ini jadi sukses. Sebagian besar pendapatannya berasal dari permainan pachinko dan arcade dengan meraup lebih dari 22 miliar dolar Amerika Serikat atau 315,8 triliun rupiah. Gundam, salah satu franchise anime mecha asli dan paling tua sepanjang masa, Gundam memulai perjalanannya ke hati penggemarnya pada akhir 70-an dengan serial asli Mobile Suit Gundam. Gundam berfokus pada perang antara dua faksi dan pilot remaja yang mengendalikan raksasa bersenjata di pertempuran. Sebagai perintis genre ini, bukanlah kejutan kalau kesuksesan serial aslinya melejitkan nama Gundam dengan OVA, film, manga, video game, dan spin-off yang dirilis pada 2021. Mayoritas pendapatan serial ini didapat dari penjualan merchandise dan retail, yang mencapai lebih dari 26 miliar dolar Amerika Serikat atau 373 triliun rupiah. Dragon Ball. Dragon Ball adalah salah satu anime terpopuler dan paling terkenal sepanjang masa.
Serial ini dimulai pada pertengahan 80-an dan masih kuat hingga hari ini. Franchise ini adalah anime shounen klasik yang menceritakan tentang Son Goku dari dia kecil sampai dewasa. Dragon Ball adalah nama bola ajaib yang bisa mewujudkan permintaan apapun jika bisa mengumpulkan 7 bola. Video game menjadi sumber pendapatan besar bagi Dragon Ball. Hingga saat ini, video game ini tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Total penjualan Dragon Ball mencapai lebih dari 27 miliar dolar Amerika Serikat atau 387 triliun rupiah. Anpanman. Sebagian besar penonton anime di luar Jepang mungkin belum pernah mendengar anime ini. Tapi, Anpanman adalah anime anak-anak yang sangat populer di negeri Sakura itu. Anpanman berkisah tentang seorang superhero yang wajahnya terbuat dari kue yang berisi pasta kacang merah di Jepang disebut Anpan yang melindungi dunia dari penjahat bernama Baikinman. Yang sudah punya anak tentu tahu kalau obsesi dan dedikasi anak terhadap sesuatu yang mereka sukai itu tidak berakhir. Jadi, bukan kejutan kalau hampir seluruh pendapatan franchise ini berasal dari penjualan retail produk Anpanman. Serial ini telah meraup lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat atau 861 triliun rupiah. Pokemon. Tidak perlu kaget kalau melihat Pokemon sebagai franchise anime terlaris sepanjang masa. Anime ini meraup lebih dari 99 miliar dolar Amerika Serikat dan angkanya akan terus bertambah. Anime ini sangat populer dan masih berjalan. Anime ini punya permainan kartu sendiri dan Nintendo selalu mengeluarkan video game baru Pokemon. Alasan tingginya penjualan Pokemon sebenarnya tidak terkait dengan itu. Merchandise berlisensi adalah sapi perah utama franchise Pokemon. Pikachu mungkin adalah maskot anime terkondang dalam sejarah dan hampir semua orang mengenali Pikachu kalau mereka melihatnya. Ini membuat merchandise-nya gampang dijual. Merchandise berlisensi ini mengungguli kombinasi penjualan anime, manga, kartu, dan video game. Anime ini memiliki penghasilan 99 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.421 triliun rupiah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan anime dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian.